Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat baik perangai dan jahat perangai. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, fa husnul zahiri huwal jamalu kama arabta, wa husnul batini huwa galabatus sifatil hamidah ala sifatil majmumah. Artinya, maka baik itu terbagi atas dua bahagian. Pertama, baik pada zahir, yaitu elok rupa pada zahir seperti yang telah engkau ketahui, akan yang demikian itu yang baik yang dapat dilihat oleh mata kepala. Kedua, baik pada batin, yaitu dinamakan baik perangai. Dan perangai yang baik itu yaitu orang yang kebanyakan bersifat dengan segala sifat yang kepujian, atas bersifat dengan sifat kecelaan lawannya. Yakni makna perangai yang baik itu berbuat akan taat yang 10 yang tersebut dahulu itu, ya, seperti diawali tobat, ya. Ada 10 macam sudah kita baca, itu yang kita pelihara. Dan menjauhi ia akan maksiat yang batin, juga yang 10 itu yang tersebut dahulu itu. Dan lagi akan datang perbedaan atau perceraian bicara taat yang batin dan maksiat yang batin itu insyaallah pada tiap-tiap babnya. Dan baik pada zahir itu yaitu daripada alam ajsam, dan baik pada batin itu yaitu pada alam arwah. Dan lagi kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, nahnu nuridu bihusnil khuluqi as-surata al-batinah biqadri ma yammahi anhu sifatul majmumah wa yasbutu badalaha as-sifatul mahmudatu fahuwa husnul khuluq wa tamamu husnil khuluqi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, maka kami kehendaki, jar Imam Ghazali, dengan baik perangai itu yaitu bentuk yang batin, bukan bentuk yang zahir. Jadi yang dikehendaki oleh Imam Ghazali, kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki perangai atau akhlak yang batin, yang dengan sekira-kira barang yang terhapus daripada batin itu segala sifat yang tercela, dan sabit gantinya atau tetap gantinya yaitu di dalam hati daripada segala sifat yang terpuji. Maka yaitulah dinamakan baik perangai. Jadi orang yang baik perangai itu memang kedua-duanya zahir dan batin kada cukup, lahirnya aja bagus lah. Kalau batinnya kada bagus, berarti munafik namanya. Dan kesempurnaan baik perangai itu yaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada pada diri Rasulullah yang sempurna lah. Maka oleh karena itu kita, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sudah kita baca minggu tadi, bahwa Allah sudah menyatakan dan memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu sebenarnya supaya kita jangan ragu mengikutnya, karena Allah sang penciptanya menyampaikan dalam Al-Quran. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya contoh yang baik yang sempurna itu hanya ada pada diri Rasulullah, tidak ada pada yang lain. Jadi artinya, kalau ada yang bertentangan, walaupun ulama, tapi bertentangan dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah, kita kada perlu mengikut. Kada perlu mengikut. Karena yang mampu memberi syafaat hari kiamatnya satu aja, hanya Rasulullah. Jadi jar guru kita, jar sidin, biar guru ikam wali apa? Khuzil khairat wa tarkis sayiat. Nah, urusan nang kada tapi beres tuh sidin. Jadi resikonya kita cuma kada boleh terat on sidin. Nah,
Nah, itu bagian ujian on kita. Nang pina kada cocok kan syariat jangan diikuti. Nah, walaupun wali sen gurikan. Nah, karena kadang-kadang dia juga mentis lah. Dan sugianya bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu, bahwa mengusahai pada menghasilkan ia akan segala sifat yang kepujian itu, dengan memerangi akan nafsu yang amarah yang pertama. Memang dominan sekali nafsu amarah inilah, selalu menghalang-halangi kebajikan seseorang. Dengan membuangkan segala sifat yang tercela atau kecelaan, seperti ia membuangkan akan marah, sifat marah, yakni yang kuat marah dari dalam hatinya, supaya ia bersifat dengan sifat halim, lambat marah. Nah, kayak apa supaya kita jangan panyarikan? Tentunya yang pertama harus dengan ilmu dulu. Nah, mun kada ada ilmunya kada kawa. Nengaran panyarikan bilang kada kisah. Nah, bos ni panyarikan lah. Target tuh kada sampai sarik sidin. Kayak nang kawa diatur target lah, kada kawa. Rezeki hari-hari itu kada sama. Kalau sarik berarti kada ada syukurnya, kada ada bersyukurnya lah. Kada ada bersyukurnya. Bahwa rezeki kita hari-hari itu kada sama. Allah memberi. Jangan pintang nang pina lumayan aja gembira, nang pintang sakit gembira juga. Sama, menerima nikmat itu harus sama. Nah, karena keduanya cobaan. Belum tentu rezeki banyak itu menyenangkan kita. Nah, nang sedikit pun kayak itu juga. Apabila tidak bisa menyikapi. Dan membuangkan dari di dalam hatinya itu akan kikir, supaya bersifat dengan sakha. Sakha artinya pemurah. Yang paling payah nih bos inilah, panyarikan pulang kada sampai target, kikir pulang tak kumpul tak. Tak kumpul. Nya rasa inya nang rasa otaknya nang jalan tuh. Nah, itulah cerita Karun tuh itu kada mengakuinya anugerah Allah karena kecerdasanku ja Karun, sehingga aku mencapai sebanyak ini harta. Nah, anak buahnya menasihati, la taprah innallaha la yuhibbul farihin dalam Al-Quran. Jangan terlalu bergembira dan senang jalan anak buahnya. Sampai itu ucap dalam Al-Quran anak buahnya. Tapi nya kada makanya nasihat anak buah kan dianggap di bawah aja. Itu ada contoh sudah lah, orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi hidupnya sampai hari ini mulai dia ditenggelamkan, Karun dengan hartanya sampai hari kiamatnya turun terus ke bawah. Nah, turun terus ke bawah. Itu siksanya dengan harta-hartanya. Makanya orang berebut terus mencari harta Karun. Yang lo, nah, di bawah tanah harta Karun tuh. Itu hadis. Atau karimun. Karim itu pemberian juga namanya, yakni murah hati. Kada iba melihat orang yang sakit tuh, nah apalagi dangsa anak kemanakan memerintah, kada nyamannya, kada puas kalau kada membantu. Itu nang kita cari itu hati kita tuh lah, karimun. Nah, karimun. Karena harta ini kan titipan. Wallaji nafi amwalihin hakun lisa'ili wal mahrum dalam Al-Quran. Di dalam harta ikam itu Allah Ta'ala ada milik orang yang meminta, hakun lisa'ili wal mahrum, dan ada juga
orang-orang yang fakir yang tidak mau minta, menutupi kefakirannya. Tapi ada yang meminta, disebutkan oleh Allah, ya. Dan membuangkan ia akan sangat kasih harta dan sangat kasih akan dunia, supaya bersifat ia dengan zuhud. Awan melatih membari ini kada usah waktu sugih, mulai sakit nang bagus, jadi pila nyaman kadang ngalih lagi. Kalau mulai sugih hanyar membari ini bisa sulit sedikit. Sulit. Dan biasakan melatih itu memberi kepada fakir miskin, terutama keluarga yang dekat. Jadi kadang mengharap balasan ada. Doanya pun kadang itulah orang-orang Madinah lah. Apa dari Madinah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kata Allah. Mengisahkan orang-orang Madinah. Bila memberi itu kada usah mengharapkan balasan, terima kasih pun kada usah. Allah mengisahkan para ahli Madinah kepada orang yang diberi. Nah, itu hebatnya, ikhlasnya. Karena ingat bahwa yang diberikan ini kita titipan, milik Allah, dan menjadi milik kita yang asli nanti di akhirat pahalanya yang kita kasihkan. Innama nut'imukum liwajhillah. Itu kisah memberi makan toh. Nah, makanya memberi makan ini luar biasa. At'ama yut'imu, memberikan makan. Innama nut'imukum liwajhillah, karena Allah memasakkan orang. Apalagi hari Jumat lah, jar guru bahit juga, hari Jumat itu luar biasa pahalanya. Subuh Jumat, malam Jumat, siang Jumat, zuhur Jumat, itu lebih abdal pahalanya memberikan makan daripada hari-hari yang lain. Nasi bungkus saja kalau sebab masak kita. Cari keluarga lah, anak-anak yatim cari. Insya Allah bertambah terus hartanya. Itu janji Allah sudah. Karena ini orang ini mengamalkan sifat-sifat Allah. Mun kita tuh kan tapi wirid duit, ya itu tadi memberi makan. Itu lebih hebat daripada bewirid. Kalau bewirid itu kan pribadi pahalanya, tapi kalau memberi makan ini terlibat orang-orang yang berhajat kepada bantuan. Nah itu kan albana pahalanya. Bewirid pulang lalu double jadinya. Supaya kita bersifat juhud. Juhud artinya syukur dan sabar, sebenarnya itu mananya. Dalam Al-Quran apa? Orang juhud itu diisyaratkan oleh Imam Ghazali dalam Al-Quran. Likaila tayasu ala ma patakum. Tidak putus asa kalau yang diinginkan itu belum dapat. Tenang aja, gembira aja, karena tahu yang menentukan rezeki itu Allah, bukan keinginan kita, bukan waktu keinginan kita, tapi Allah. Wala tafrahu bima atakum, kata Allah. Jangan terlalu bergembira apabila nang kita hajatkan itu dapat. Jangan terlalu bergembira, dan jangan kau pikirkan nang dapat itu karena ikhtiar ikam. Itu perlu diingat hakikatnya. Jadi dapat itu bukan hak ikhtiar kita. Memang waktunya tepat sudah nang kehendak Allah tadi. La tafrahu bima atakum. Itu arti juhud. Kada membuang harta, kada meninggalkan dunia, kada tetap beraktivitas di dunia ini. Karena kalau banyak tadi, banyak juga kita memberikan sedekah kepada orang yang berhajat. Hebat benar itu. Sembahyang 5 waktu berjamaah terus. Nah itu pulang double benarnya. Itu guru sekumpul orangnya tuh lah. Guru sekumpul 100 juta sebulan sidin memberikan orang sesuai dengan harta sidin kalau banyakan lah. Kita boleh bahiri on sidin tuh. Memang hadis kayak itulah. Hiri, jadi Nabi orang nang diberi harta tapi menapakahkan, hiri orang nang punya ilmu tapi mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu hiri jadi Nabi. Dua aja nang boleh bahiri itu, nah lain kada boleh. Nang kayak karun jangan dihiri.
Sugih tapi jangan dihiri. Dan membuangkan dari dalam hatinya itu akan takabur. Memang takabur ini dari kelebihan kita yang diberi apabila kita kadang melatih hati. Cara melatih hatinya tadi itu yang disebutkan dalam Al-Quran, kullum man 'alaiha fan. Setiap sesuatu itu binasa atau mati. Orang tasawuf mematikan nafsu. Mutu qabla an tamutu. Matikanlah sebelum kamu mati. Matikan sifat basyariah, sifat nafsu tadi, nang rasa aku tuh dimatikan ya Rasulullah. Bila itu sudah dilatih, maka tempat takabur, riya, ujub semua itu kada ada. Kada ada tempatnya, kada ada. Tapi bila mempunyai kelebihan alim, sugih, cerdas, rasam pun seorang, nah itu ganal benar takaburnya tuh. Ganal benar ujubnya, ganal benar rianya, karena diakui. Karena kelebihan itu semua adalah pujian dari manusia. Kira-kira mau dipuji orang nang duit 4-5 miliar atau 10 miliar, kayak pahat kira hati latihannya nih. Nah, latihannya. Jalannya aja ubah. Nah, itu. Luar biasa. Supaya bersifat tawadu, gantian takabur tadi tawadu. Arti tawadu kada memiliki rasa ada mempunyai kemuliaan. Apa saja tuh? Ilmu, harta, kecerdasan, semuanya itu anugerah Allah. Kada ada ampun seorang. Tumat benar Allah Ta'ala nak mengambil. Nang alim nih, stroke, selesai sudah. Jadi pilihnya garing itu teguran Allah. Barangkali rancak takabur dalam kehidupan. Rancak sombong barangkali. Ditegur oleh Allah dengan cara seperti itu supaya jangan beraktivitas. Tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Ija ahabballahu abdan ibtalah, kata Rasulullah. Kalau Allah tuh cinta awan hambanya, maka disakitinya. Ibtalahu, didatangkannya bala. Berarti sayang, supaya kembali kepada Allah. Setiap detik dan saat kita ini bala tuh datang. Kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Nah, itu dalilnya. Setiap detik dan saat bala itu ada, cuma kita kadang-kadang ada merespon. Makanya dibawa dengan kalimat wa nabluukum, fi'il madhi nahnu. Jadi dia mencoba bala itu macam-macam. Nah, anak istri kita, langganan kita, ada kesambatan mau mencoba kita tuh macam-macam. Dibawa dengan kalimat wa nabluukum. Mun kita paham situ tenang aja. Bisyarri, dengan cobaan nang kada menyenangkan. Nang pertama. Wal khairi, datang nang nyaman. Fitnatan, itu sebagai ujian dalam kehidupan. Wa ilaina turja'un, yang kedua-duanya itu harus kembali kepada Allah. Ingatakan Allah. Nang kada nyaman ingatakan Allah, hakikatnya nang mendatangkan, nang nikmat hakikatnya Allah, karena sebagai ujian. Allah menyuruh supaya sadar kita kembali kepada Allah sang penciptanya. Khairi wa syarrihi minal, kebajikan dan kejahatan itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman tak? Kada lebih penyarikan lagi. Ilmunya artinya tahu. Anak buah nang pinata salah bagawi ujian, cobaan. Jangan dibentak. Bagian ujian kita. Jangan dipadahkan bungolnya. Memang bungol karena tersalah bagawi. Tapi jangan sampai berucap bu. Nah, itu Rasulullah mencontohkan. Sudah kalau kita baca semalam. Nangku gawe jadi surah kayak ini, kenapa ikam jadi kayak itu menggawe? Kada pernah Rasulullah itu berucap anak buah orang khadam sini. Nangku gawe nang kayak ini, nah kenapa ikam jadi kayak itu menggawe? Nang kayak Pak Ikam tuh kada pernah Rasulullah di hadapan. Bahkan Rasulullah apabila khadamnya tuh
melaniki gandum uyuh, sidin menggantikan membantu. Itu akhlaknya Rasulullah. Kada pernah sarik sidin. Nah, ada kita, mun anak buah tak salah, kada berutak, mana ini bagawi laos benar sudah. Nah, itu penyarikan ngarannya. Kada sadar bahwa manusia itu tempat hilap dan salah. Nang bagus tuh dibimbing nang kayak ini cara bagawi. Itu pahala. Orang tuh berilmu kena gara-gara kita memang pahala. Mun kita seriki berdosa. Dosanya apa? Kada sabar. Sehingga terucap ucapan yang menyinggung perasaan manusia. Munya pina macal kada jujur, ampihi janabi jual budak to, boleh diampihi. Jadi ada aja batasannya, pina macal kada jujur, ampihi anak buah to. Itu yang Nabi mencontohkan. Kalau dulu jual aja sidin budak to, banyak ada bujur. Asal faktanya itu kita melihat sendiri. Jadi lengkap contoh dari Rasulullah. Makanya Rasulullah itu berdagang lah, anak buah. Ya Rasulullah, abdalul kasbi at-tijarah. Seabdal-abdal usaha itu berdagang. Karena Rasulullah mencontohkan. Sampai bagaimana menghadapi para pembantu. Pembantu harus dinyamani. Ini akhlak nih, tawadu nih. Kalau sombong kada kayak itu tabiat. Sarik tarus anak buah salah sedikit. Makanya dan membuangkan dari dalam hatinya itu akan takabur, supaya bersifat ia dengan sifat tawadu lawannya. Nah, tawadu itu di antara prakteknya. Kada usah saya jauh, tawadu itu on anak buah aja dulu. Nang kita anggap kecil dan remeh nih. Kayak apa? Kita bersifat tawadu anak buah supaya dianggap sama kedudukannya dengan kita. Itu arti tawadu. Karena sifat tawadu ini kada kawa surangan. Harus ada orang lain yang terlibat. Makan Rasulullah kada pernah sendirian. La yakulu wahdah. Pasti dengan para pembantu. Makanannya sama, kada berbeda. Duduknya sama. Sifat tawadu, banyak lagi tawadu. Rasulullah luar biasa tawadu Rasulullah. Dan membuangkan dari dalam hatinya akan riya. Riya ini senang kita on manusia. Motivasi aktivitas kita tuh senang. Dalam Al-Quran disebut kalau lah la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau, jangan ya Muhammad kata Rasulullah, jangan kau senang, jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang bergembira dengan aktivitasnya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Sedangkan orang ini senang gawiannya tuh supaya dipuji. Bima lam yaf'alu, padahal gawian nang hanak minta puji itu kada ada waninya. Tapi inya katuju minta puji. Itu surah Al-Imran ayat 188. Riya. Itu riya lah, apa aja. Jadi kalau amal ibadah sunat munkawa jangan sampai orang tahu. Apalagi tak ucapan orang lah. Terkecuali orang itu batakun. Kayak apa nang bagus, kayak apa caranya. Nah itu kan artinya nasihat. Selama orang kada batakun, ya Rasulullah, seandainya kamu sedekah tangan kanan, maka tangan kirimu jangan pernah tahu. Karena nang kiri ini ketujuh mau ungkai-ungkai. Itu tahap latihannya. Mau sudah jadi kada apa-apa lagi kena. Memang Allah menyuruh bersedekah itu ada sembunyi dan ada terang-terangan. Nah,
wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Memang ada seperti itu, tapi dahulu rahasia dulu, sembunyikan. Sudah kuat hati, kuat kada apa lagi yang terbuka tuh, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Awan pinando tadi nang disedekahkan ini kan ampun seorang juga titipan Allah. Supaya bersifat dengan ikhlas. Nah, lawan ria tuh ikhlas. Kada mengharap apa-apa. Ya, orang Madinah tadi. Orang Madinah setelah datang orang Makkah, apa hajat hendak orang Makkah diberikan, sampai istri ditawari. Orang Madinah ini banyak bini lah rupanya, sampai 4 ditawari. Jadi Abdurrahman bin Auf akan usaha aku nih cukup dibawa ke pasar aja. Karena pada saat itu kan pasar tuh ampunnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini pasar tuh di kotak-kotaknya kayak ini juga disiwakannya. Nah, mulai dipaksanya. Jadi ya betul aku cara bawa ke pasar, aku nukar tanah juga, mau ulah pasar juga, tapi pasar yang sesuai dengan syariat Islam. Itu Abdurrahman bin Auf tuh. Nah, makanya termasuk sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah ahlul jannah. Dari sahabat yang 10 termasuk Abdurrahman bin Auf tuh ahlus surga. Nah, 5 kali sidin bangkrut berdagang tuh, tapi Rasulullah masih hidup. Nah, jadi kalau urusan bangkrut biasa. Cuma jangan putus asa. Ikhlas. Bagaimana ibadah kita ikhlas? Ya, para sufi mengatakan bahwa kita menapikan daya dan upaya kita. Itu ikhlas. Sehingga kada ada lagi mengharap pujian dari manusia. Karena kada kita yang beribadah, karena rahmat dan taufik dan kurnia Allah. Jadi kita kalau beribadah, kada perlu lagi hendak mengharap pujian, kada kita juga. Itu makna ikhlas. Dan kiaskan olehmu akan segala sifat yang lain itu, seperti sabda Nabi SAW, hassinu akhlaqakum. Artinya, baikkan olehmu akan perangai kamu itu lahir dan batin. Yakni usahakan oleh kamu akan menghasilkan perangai yang baik itu. Dan jikalau dengan bersusah sekalipun pada permulaannya itu. Memang setiap apa saja kita diusahakan tuh pada ngalis susah, was-wasnya banyak. Sama aja kayak usaha dunia kayak itu juga. Macam-macam gangguannya. Kalau kayak ini, kalau kada kayak itu, macam-macam orang berusaha tuh lah. Kalau tuh banyak. Kayak itu aja menuju Allah nih gangguannya. Karena mengganggu tuh ada di dalam tubuh kita, yaitu nafsu. Musuh yang paling besar, yang paling dekat dengan kita adalah nafsu. A'da aduika nafsukal ladzi baina jambaika, kata Rasulullah. Musuh kamu yang paling berat adalah nafsu kamu yang berada di antara dua lambung kamu. Nah, itu kadang-kadang mengarahkan macam-macam. Hendak berbuat ibadat diganggunya. Jadi pemulaannya itu memang berat perjuangannya. Nah, jadi harus serba dipaksa dan dikarasi. Makanya Allah menyuruh membunuh dalam Al-Quran. Waqatilu awliya asyaiton. Kalimatnya dengan waqatilu. Bayangkan, bunuh teman-teman setan yang ada di dalam tubuh kamu itu. Inna kaida syaitonaka nadaifa, kata Allah, surah An-Nisa. Dengan kalimat membunuh artinya perintah Allah itu luar biasa, menyuruh memerangi nafsu. Kayak apa memerangi tadi? Pertama dengan ilmu, yang kedua dikarasi dan dipaksa. Tetapi pada akhirnya akan mudah berperangai dengan segala perangai yang baik berkat dikarasi. Baca Yasin sudah tak biasa, bah maghrib kah atau subuh, sayang tak tinggal tuh.
Karena sudah ada nur surat Yasin dan surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk itu ada sudah di dalam hati. Itu yang menarik kita. Bila kada ingat ada kena refleks taguran tuh belum dibacanya. Ada tuh. Tapi bila kita kada kuat bisa kada baca karena nafsu tetap mengintai. Itu kebajikan. Tetapnya mengintai. Apakah halangannya tuh kena? Kada baca tuh. Itulah wirid-wirid yang lain yang sudah kita amaliyahkan nih. Kadang-kadang kita kesibukan macam-macam. Maka menggantinya itu dengan waktu yang lain. Atau di perjalanan. Tetapi pada akhirnya akan mudah berperangai dengan segala perangai yang baik. Yang baik itu sekira-kira jadi adat dan jadi tabiat sekalian sifat yang kepujian itu. Bagi orang yang salik itu, karena sabda Nabi SAW, ija'alul khaira adatan, artinya segala kebajikan itu jadikan olehmu akan adatmu atau kebiasaanmu, dan jadikan akan tabiatmu. Nabi menyuruh supaya tabiat. Yang kayak sembahyang berjamaah sudah tabiat lah. Berat rasa sayang benar kalau kada berjamaah. Nang merasa sayang tuh kada kita. Nurnya jamaah tadi. Rohnya jamaah itu nang sayang mendorong ke hati kita. Sebaliknya kalau nang jahat kayak itu juga nang mendorong. Yakni jadikan olehmu akan adatmu itu berperangai dengan segala perangai yang baik, dan kekali olehmu atas berbuat ibadat yang zahir dan ibadat yang batin, dan jauhi olehmu akan segala maksiat yang zahir dan segala maksiat yang batin. Maka dengan sebab mengakali akan yang demikian itu beribadat yang zahir dan yang batin, menjauhi yang zahir yang batin, jadi hasil engkau berperangai dengan perangai yang baik itu. Dan dengan sebab yang demikian itu, jadilah engkau kasih akan Allah Ta'ala, dan ridha engkau akan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sudah makam ridha itu kita kada protes lagi. Apa aja yang diberikan Allah kepada kita lah, kada protes lagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "U'budullaha firridha fa illam tastati'u fa fis sabri ala ma takrahuna khairun kasirun." Rasulullah bersabda, berbuat oleh kamu akan ibadat yang zahir dan yang batin itu di dalam keridaan, di dalam kegembiraan, yakni dengan suka hati. Kayak apapun beratnya hati kita suka, senang mengerjakan. Walaupun ada sedikit-sedikit berat tapi senang. Karena sudah dibantu Allah, ditolongi Allah. Kita sudah berada di makam reda. Tetap gangguan yang susah itu tetap ada. Karena tidak terlepas dari gangguan setan kita. Rasa berat itu ada tetap. Tapi masih kuat sifat ridha kita itu. Karena sudah memahami bahwa kita di dalam beribadah itu pasti ada tantangan dan halangan. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadat dengan suka hati itu, maka berbuat ibadat di dalam sabar atas barang yang engkau benci itu, yaitu kebajikan yang amat banyak. Nah, kita ini kebanyakan kan nang kada tapi nang pina banyak kuliah tuh masalah sembahyang sunat, ibadah sunat. Ini maksudnya, fa illam tastati'u fa fis sabri ala ma takrahuna khairun kasirun. Jadi ya Rasulullah, maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadat dengan suka hati, maka berbuat ibadat dalam sabar atas barang yang engkau benci,
Angkau baca itu artinya nang ikam tu koler menggawe. Padahal pahalanya ganal benar. Sembahyang malam, ya ada. Pahalanya ganal benar. Makanya aja Rasulullah, kita tuh yang paling cepat yang menaikkan derajat kita tuh adalah ibadah-ibadah sunat. Adapun yang wajib sama maghrib 3, isya 4. Kada berbeda kita. Perbedaannya kena hanya kebujurannya, keikhlasannya. Itu aja. Yang mengangkat derajat kita dengan ibadah sunat. Itu disebut dalam Al-Quran apa? Walikulli syai'in darajatun. Walikulli syai'in darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Itu Allah berfirman. Nah. Jadi amal-amal yang mengangkat derajat kita yang tidak terbatas banyak itu dengan amal sunat. Sampai Allah mencintai kita. Hadisnya kurang hafal nih lah. Nang sunat-sunat ini kita banyak koler. Wirid-wirid sunat kulir. Ya, nang takrahu tadi itu kan senang, nafsu kita kan senang menggawe itu. Kita kawa menggawe dipaksa itu nang benar-benar pahalanya. Yakni kekal olehmu di dalam berbuat ibadat yang zahir dan berbuat ibadat yang batin, dan jikalau dengan tiada suka hati sekalipun. Nah, makanya bila urusan surga itu memang susah. Al jannatu hufat bil makarih, kata Rasulullah. Surga itu diliputi oleh pekerjaan-pekerjaan yang memang susah, nang nafsu kada tapi katuju menggawe. Tapi apa? An-naru hufat bil bisyahwat. Tapi kalau neraka diliputi oleh syahwat. Nyaman benar kalau hendak masuk neraka. Lah, kadang alih lalu gawiannya. Bahkan sembahyang. Ya, selesai dah. Koler sembahyang. Tapi kalau urusan surga lapar. Nah, apalagi gawian barat lah. Nah, ujian. Jadi untung benar orang yang membeca, menggerubak tuh kawas sembahyang aktif. Itu luar biasa iman orang itulah. Puasa pulangnya bulan Ramadan. Kada paparakan kita di rumah aja. Kada paparakan dinya itu. Pahalanya, imannya tuh nak kuat benar. Jadi bila maitihi orang yang kayak itu, lalu hati kita tak buka. Lah, apa tak buka? Kebajikan apa aja terserah. Kebajikan orang yang sakit nih, tapi orang tuh waktu kada pernah tertinggal. Nah, tapi gayanya membeca, menggerobak, nang berat-berat. Nah, kita sehat awak berat, tapi berat gawian jatuh puasa bilang macam-macam, gelisahnya memikirkan berbuka aja. Nah, buka aja, nah kayak panang nyaman pikiran berbuka. Nah, jadi berarti derajat iman kita beda dengan mereka-mereka seperti orang-orang yang disebutkan tadi. Dan jikalau dengan tiada suka hati sekalipun, maka yang demikian itu kebajikan yang amat banyak yang tiada berbilang pahalanya itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Surah Az-Zumar ayat 10. Artinya, berbuatlah oleh kamu akan ibadat yang zahir dan ibadat yang batin, hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadat dan sabar di dalam menjauhi akan maksiat dengan beberapa pahala mereka itu yang amat banyak yang tiada dapat dikira-kira dengan bilangannya. Hanya Allah yang tahu.
Dan adalah sabar itu yaitu permulaan makam, yakni permulaan martabat orang yang salik, orang yang menuju Allah, yang menjalani akan jalan tarikat ahlu sufi, seperti kata Ibnu Ruslan rahimahullah di dalam hikamnya, awalul maqamati as-sabru ala muradihi ta'ala wa awsatuha ar-ridha bi muradihi wa akhiruha an takuna bi muradihi. Sampai kah? Belum. Ya. Artinya permulaan daripada segala martabat orang yang salik, yang menuju Allah, yang menjalani akan jalan tarikat ahlu sufi itu, yaitu adalah sabar atas barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Sampai lo? Hah? Nah, sampai sininya panjang nih, mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini kuncinya sabarlah dalam melaksanakan ibadat. Mudah-mudahan kita nih menuju Allah juga berataan. Cuma kadang seperti mereka lagi, ya ada orang ahlu sufi belum lagi. Cuma kita sama menuju Allah. Allah juga yang kita tuju nih, lah ibadat kita. Mudah-mudahan dengan berkat membaca kisah-kisah orang yang sudah wasil kepada Allah, kita diberikan juga siraman rahmatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita lahir dan batin, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iya kan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita malam ini ada sarwan orang Mahaul. Ini parak aja sini. Lah, bisa bertahan. Itu amanat.